Wassalatu wassalamu alaik ya nasirul huda. Mas Bagus. Wah, iya Kang. Alhamdulillah. Nggak kelihatan Kang, dari mana aja Kang? Tahun baru ini dapat kesempatan berumroh lagi. Wah, Berumroh lagi tahun ini. Kang? Lagi alhamdulillah, dan dapat pengalaman luar biasa. Mengalami di Madinah cuaca 7-39 derajat Celcius, 7 sampai 9 derajat Celcius. Sebelum-sebelumnya saya belum ketemu suasana dan cuaca di Madinah yang sedemikian dingin. ya. Masuk Mekah, alhamdulillah, tempat penginapan saya itu cuma sepelemparan batu dari Enak betul Kang. Ka'bah. Jadi melangkah itu ringan banget. Hotelnya mewah pula. Berkah banget itu saya. Aduh Kang, ini mah namanya sombong atuh Kang. Bukan sombong. Saya kan jadi kebayang-bayang, susah banget ke sana ya nggak Pak? Betul. Kalau kayak gini kan jadi orang bisa iri Kang. Justru saya ingin berbagi nikmat supaya kedorong Mas Bagus untuk juga berdoa, mudah-mudahan bisa ke sana juga. Iya Kang, tapi kebayang di hotel yang mewah cuma lemparan dekat dari Ka'bah kan, waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sehat kamu? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, Sehat. Bunyi memang puasa nih bawaannya, apa saya salah dengar atau bunyi orang kelahi tadi? Enggak kelahi, Ustaz. Apa yang dibahas? Saya menceritakan Ustaz, Ya. tadi pengalaman ketemu Ustaz Iya. umroh awal tahun kemarin. Oh ya. Madinah dingin, Mekah cuma sepelemparan batu, hotel kita dengan... Langsung ke Masjidil Haram. Saya cerita begitu dibilang sombong Ustaz. Kata Mas Bagus. Kata Mas Bagus sombong, Ya pamer. kan bisa bikin iri Ustaz ya. Iya, yang belum pernah merasakan, Iya. cuma bisa membayangkan, terus Iya. tiba-tiba diceritakan situ kan, aduh. Padahal tujuan Kang Maman mau bercerita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah ceritakanlah supaya kawan-kawan sahabat-sahabat nih termotivasi untuk sampai ke Baitullah. Niatnya itu Ustaz. Niatnya, Iya. tapi rupanya Mas Bagus memahami ini, wah saya kan jadi pengen ke sana. Ini berarti Kang Maman ini udah mulai angkuh dan sombong ini. Udah pamer katanya. Pamer. Saya kalau tahu ada masalah tadi saya nggak keluar, saya dalam aja. Termasuk pamer juga nggak itu? Ya. Termasuk pamer juga nggak itu? Pamer itu bisa dipahami dari dua. Yang pertama, indikasi, membaca indikasi. Dari mulai bahasa yang dipakai dan tujuan orangnya. Jadi kalau bunyinya, Alhamdulillah sudah nyium Hajar Aswad 17 kali. Nah itu riya itu. Sum'ah itu. Kalau riya mempertontonkan, memperlihatkan. Kalau sum'ah itu memperdengar-dengarkan ibadah. Meskipun itu benar. Meskipun benar. Nah, tapi kalau kita mau memotivasi orang, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, rezeki berkah, bisa ke Baitullah. Itu motivasi. Nah, jadi dalam hal ini nggak cukup hanya sekedar niat baik, tapi juga ada indikasi apakah dari gaya bahasa yang digunakan itu dan niat pelakunya. Tapi kalau yang saya tangkap tadi, bahwa Kang Maman bercerita beliau pergi umroh, kemudian saya husnuzon insya Allah. Kang Maman tidak riya, tidak angkuh, tidak sombong. Dan saya juga tidak mengatakan Mas Bagus salah. Karena beliau juga sebagai seorang muslim ingin saling menasihati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Artinya kita boleh berbeda sudut pandang, tapi insya Allah kita ketemu pada satu niat baik insya Allah. Ya Pak Ustadz, kan ada juga satu sisi di mana kadang-kadang mungkin niatnya atau perkaataannya sudah dijaga, tapi kan perasaan seorang itu kan yang sulit buat untuk dijaga. Jadi bisa jadi Kang Maman sudah cerita dengan lembut, sudah tepat gitu ya. Tapi mungkin yang menerima, kalau mungkin memang dasarnya orang yang mungkin sedang pusing kepalanya, bawaannya malah tetap sebel gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Ya, saya kan hanya bisa mengatur hati saya. Saya nggak bisa ngatur hati orang kan. Nah, jadi kalau perbuatan saya itu benar menurut Al-Quran, benar menurut hadis, benar menurut ulama, ya saya laksanakan aja. Bahwa orang menyikapi saya, ya selama saya nggak salah, ya saya nggak perlu memikirkan sikap orang. Karena sebetulnya hidup ini simpel, sederhana. Yang ribet itu memikirkan komen orang.
Dan memang kita hidup sekarang di zaman komen. Grup isinya komen, Instagram komen, TikTok komen, Menang komen. semuanya komen. Dulu TV aja, sekarang TV pun di bawahnya komen juga. Jadi misalnya saya naik mobil, saya beli dengan cara yang halal. Saya bawa anak istri jalan. Saya kemudian tinggal di rumah. Lalu kemudian Idul puasa bersama, ada tamu, kita posting. Lalu kemudian orang marah. Saya melihat Ustadz punya mobil naik jantung koroner saya. Saya melihat Ustadz punya rumah, saya naik asam lambung saya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan? Karena dalam diri orang. Nah, saya hanya bisa menjelaskan bahwa tujuan saya itu bukan untuk sombong. Saya manusia biasa. Nah, maka itulah perlunya kita ada klarifikasi, ada silaturahim. Insya Allah inilah perlunya. Sekarang orang udah nggak ada nongkrong-nongkrong lagi. Alhamdulillah kita di Rawa Terate ini masih ada nongkrong. Orang masih bisa minum. Kita dari tadi nggak ada yang minum. Padahal belum imsak. Tuan rumah. Silakan. Bismillah. Tapi saya berterima kasih pada Mas Bagus, Ustadz. Iya. Tiba-tiba saya ragu sendiri dengan keikhlasan saya menceritakan itu. Iya. Maaf, Kang. Nggak apa-apa, justru saya terima kasih. Diingatkan gitu kan. Maafnya nanti Idul Fitri. Oh iya, nanti. Karena satu, Ustadz, kadang-kadang kita udah berusaha untuk ikhlas. Tapi kan setan tuh pinter. Tiba-tiba memasukkan sedikit saja, sebesar biji zarah aja. Rasa ingin dipuji, rasa ingin bangga itu langsung menghapus niat tulus saya untuk bercerita. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sekotak. Dulu sebelanga memang. Sekarang kotak. Sekotak, ya. Jadi memang perlu kita jaga hati ini. Ya. Tapi bukan berarti dengan menjaga itu lalu kita meninggalkan syiar. Kamu kenapa nggak pernah ke masjid? Saya takut riya, Pak Ustadz. Nah, Kamu kenapa nggak pergi ke Baitullah? Nanti saya disangka sombong, Pak Ustadz. Loh, Nabi ke masjid, Nabi ke Baitullah, itulah perlunya kita standar. Saya sholat ke masjid, saya berumrah berhaji ke Baitullah, saya bersedekah, saya berpuasa. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, bahwa orang lain menyikapi, itu urusan dia. Bahwa dia salah, perlu diluruskan. Itulah perlunya kita ada nongkrong, ada ngobrol, ada ini. Tapi memang menjaga hati ini, Kang Maman, insya Allah saya husnuzon, menjaga hati, menjaga ini. Kalaupun ada salah paham, kita insya Allah bisa selesaikan dengan duduk, ngobrol. Semua sebenarnya bisa selesai dengan komunikasi. Anehnya sekarang, dengan banyaknya alat komunikasi, justru orang tidak berkomunikasi. ya itu. Bahkan akhirnya 2 orang, 3 orang miskomunikasi. Dan akhirnya orang yang miskomunikasi ini menjadi tontonan. Ya. Kalau zaman dulu kan ada yang tidak berkomunikasi, didudukkan, dimusyawarahkan, selesai. Zaman sekarang enggak. Didudukkan di alat komunikasi, dilihat orang bersama, tidak selesai, dan sengaja tidak diselesaikan. Memang aneh zaman Episode jadi panjang gitu, Ustaz. Itu dia. Jadi kalau kita muncul selfie dengan latar belakang Ka'bah, Ustaz. Ya. Niatnya nggak ria, tapi begitu muncul, lalu kemudian orang bilang, lu kamu ria. Lalu saya terganggu dengan itu saya udah ria ya, Ustaz. Ketika kita terganggu dengan sesuatu yang mestinya tidak terganggu, jadi ada SOS, standar operasional setan. Nah itu dia. Jadi dia ini standarnya ketika kita belum beramal, dia bilang kau jangan beramal. Setelah kita beramal, dia katakan amal kau hebat. Setelah kita beramal, kata dia, amal kau lah yang paling diterima Tuhan. Yang lain masuk neraka, kau lah penghuni surga. Merasa angkuh, merasa sombong. Lalu bagaimana? Kita laksanakan saja apa yang mesti kita lakukan. Kita luruskan hati kita. Kalau terlintas, kita cepat-cepat istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang khilaf lalu dia melakukan perbuatan salah, dzakarullah, langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru, mereka beristighfar minta ampun kepada Allah lidzunubihim, walam yusirru, dan tidak melanjutkan kesalahan. Adapun syiar-syiar yang kita lakukan ini baik. Kalau memposting itu adalah riya, maka yang paling banyak riyanya berarti saya. Tausiah 1 jam itu
Dipotong-potong, diposting terus. Kalaulah di komen orang itu berarti amalnya habis, berarti yang habis amalnya amal saya. Karena di komen terus. Nah, jadi saya berusaha, saya berbuat, tidak saya langgar aturan. Setelah itu saya minta ampun pada Allah supaya Allah jaga hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ini menjadi syiar